Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi. Pemirsa, dua isu krusial mencuat di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pertama, kebakaran Gedung 4 Pasar Horas pada September tahun 2024 dan krisis sampah di TPA Tanjung Pinggir. Merespon hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang, DPC Partai Gerindra Pematang Siantar menggelar Fokus Group Discussion FGD pada Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025, di Kanbes Cafe Jalan Cokro Ujung, Kota Pematang Siantar. Diskusi yang diinisiasi DPC Gerindra Pematang Siantar, dipimpin langsung ketuanya Gus Miyadi. Juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam FGD tersebut peserta menyarankan agar Gedung 4 Pasar Horas segera dirobohkan dan ditata ulang, guna menampung pedagang yang masih berjualan di Jalan Sutomo. Sementara pembangunan pasar masih berlangsung, mereka diusulkan berdagang di sekitar Pasar Horas. Sementara jangka panjangnya, peserta menilai pasar perlu didistribusikan ke kecamatan-kecamatan guna pemerataan ekonomi. Dalam pada itu, terkait krisis sampah, pemerintah kota diminta segera meratakan tumpukan sampah di TPA Tanjung Pinggir agar tidak membahayakan warga. Optimalisasi alat pengurai sampah berkapasitas 5 ton per jam juga disoroti, dengan dorongan untuk menambah kapasitas jika terbukti efektif. Dalam jangka panjang, peserta mendorong solusi berbasis komunitas untuk mengelola sampah dari tingkat RW hingga kecamatan. Kadis PUPR Sofyan Purba mengungkapkan bahwa sebelum kebakaran, Pemko telah mengajukan proposal pembangunan Gedung 4 senilai 75 miliar rupiah ke Kementerian PU, namun belum terrealisasi. Rencananya, gedung baru akan berkonsep pasar modern berlantai 2. Hadir dalam diskusi ini sejumlah akademisi, pengamat, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait, termasuk Direktur PD Pasar Bolmen Silalahi, Kepala Bapeda Dedi Harahap, dan Kadis Lingkungan Hidup Dedi Tunasto Setiawan. Bisa ceritakan sedikit hasil daripada pertemuan ini yang dimana membahas seputaran sampah dengan Gedung Pasar Horas ya. Nah, bisa ceritakan gimana diskusinya tadi Pak? Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini diskusi kita cukup menarik, terus untuk penanganan sampah ini sesuatu hal yang sangat vital. Kita harus segera lakukan solusi dan dari tadi sebenarnya diskusinya banyak catatan-catatan penting. Salah satu bahwa penanganan sampah itu urgent dan harus segera dikerjakan. Masalah proses yang mau kita serahkan ke pemerintah, ya regulasi khususnya supaya itu ditingkatkan sampai dengan tingkat di kelurahan, kecamatan, dan juga nanti yang terakhir nanti semua harapan kita tidak hanya terpusat di TPA. Untuk khususnya untuk Pasar Horas, di diskusi kita tadi juga ada beberapa hal yang kita dengarkan bersama, bahkan rencana pembangunan dan lain-lainnya. Tapi satu yang kami tangkap tadi akan ada dalam waktu yang dekat juga direncanakan untuk meruntuhkan Pasar Horas yang nilainya sudah tidak mendukung lagi dan itu segera diperbaiki ke depannya. Itu yang mungkin bisa saya tangkap dan diskusi hari ini cukup menarik. Kita sangat berharap ke depan ada diskusi lanjutan terus untuk kebaikan Kota Pematang Siantar. Baik Pak, tambahannya sedikit. Baik, jadi saya tambahkan sedikit. Diskusi hari ini adalah kesepakatan Partai Gerindra Kota Pematang Siantar ya. Kami diundang oleh Pak Gus Miyadi selaku Ketua Partai Gerindra Kota Pematang Siantar yang menurut kami ini terobosan ya. Baru pertama kali tadi ada pengakuan keterangan-keterangan dari kesaksian dari kawan-kawan bahwa baru pertama kali ya Pak, ini partai yang memprakarsai, menginisiasi pertemuan seperti ini ya oleh Partai Gerindra yang dipimpin oleh Pak Gus Miyadi. Kita selalu dan bangga untuk itu, tetapi harapan kita ini jangan hanya sekedar diskusi saja ya, karena kalau ini hanya sekedar diskusi siapapun bisa bikin ini, nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau ini bisa membumi menjadi kenyataan, itu yang harus kita berikan apresiasi. Ya, kami memberikan apresiasi kepada
Pak Busmiadi yang mempraktekkan ini. Tapi harapan kami jangan hanya sampai kepada konsep, tetapi harus pada tataran praktek dan harus dilaksanakan. Karena tadi sudah terkemuka tadi ada beberapa konsep ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Ini kan tadi sudah disampaikan. Jadi jangan hanya sekedar pepesan kosong, hanya sekedar di tataran-tataran apapun motivasinya, tapi yang jelas kehadiran kami di sini ingin memberikan sumbangan pikiran untuk kemajuan masyarakat Kota Pematang Siantar, terutama dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang saat ini urgen dan kita hadapi di hadapan kita sekarang ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus dari semua aspek, dari semua unsur, dari semua komponen bahu-membahu memberikan konsep pemikirannya demi terobosan dan penanggulangan masalah-masalah yang terjadi sekarang di Kota Pematang Siantar. Harapan kami ini bisa terlaksana dan kami berharap Gerindra akan menjadi mediator, memediasi ini kepada pemerintah kota agar dengan pertemuan ini pihak Partai Gerindra bisa menjembatani ini kepada pemerintah kota Pematang, karena akhirnya juga eksekutornya adalah pemerintah kota, bukan kita. Dan ini juga barangkali bisa dicontoh oleh partai-partai yang lain, ya, supaya kita semua sama merasa memiliki Kota Pematang Siantar ini. Semua partai saya kira harus juga berinisiasi seperti ini. Tapi hanya jangan sampai tataran konsep, harus sampai kepada praktik dan pelaksanaan. Eksekusi yang paling penting, bukan tataran konsep. Ya, baik. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, Pak, bisa sebutkan namanya, Pak? Saya Dr. Henry Sinaga. Bapak? Saya Hendra Simanjuntak. Oke. Ya. Bedanya cuma Ida. Hari ini Hendra dan Henry. Bapak dari kampus mana, Pak? Saya dari Sekolah Tinggi Hukum ya, Nasional Pematang Siantar. Ya, saya dari Universitas Agama Mensen Pematang Siantar. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Kemas Niko, Mona Lisa TV melaporkan. PTPN untuk lahan pemakaman ya, tapi